Jadi, Sobat Perpus, kalau dari paparannya Bapak tadi, ceritanya Bapak tadi, perpustakaan itu bertransformasi tidak hanya sebagai tempat membaca, tapi juga berkegiatan, belajar, mengasah kemampuan kreatif ya Pak ya, yang mampu untuk menghadirkan kesejahteraan di masyarakat dan menjadi kebahagiaan. Hai Sobat Perpus, kembali lagi bersama ngonten bareng Perpustakaan Kuburaya. Nah, kali ini episode kita akan ditemani sama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuburaya, Bapak Rudi Fitrianto, MPD. Mari Pak. Mari. Selamat datang di Ngerepek Pak. Selamat juga bisa mengundang saya di sini. Gitu. Bahagia sekali. Terima kasih ya Bapak sudah bersedia untuk ngerepek bareng kita. Justru saya yang berterima kasih diikut-ikutan dalam ngerepek. Aduh, Pak, kan program kita sama-sama Pak. Oh gitu ya? Iya dong, kan gitu. Oke Pak, kali ini kita mau cerita tentang apa nih Pak di ngerepek ini Pak? Tentunya kita bicara tentang perpustakaan ya. Secara umum kita bicara tentang perpustakaan. Biar masyarakat tahu tuh perpustakaan itu seperti apa. Oke, kalau gitu kita mulai ya Pak ya. Jadi ceritanya kita mau cerita tentang branding perpustakaan saat ini. Gitu. Kuburaya ini perpustakaannya lagi coba untuk biar kelihatan ya Pak ya. Kita buat image baru tentang perpustakaan. Oke, menurut Bapak di masyarakat itu image perpustakaan seperti apa sekarang sih? Ya di masyarakat kita tentunya masyarakat mempunyai opini ya. Berbeda-beda sehingga kita tidak bisa menyatukan opini masyarakat itu masing-masing karena terpolarisasi itu ya. Nah sekarang kalau kita lihat pengalaman masyarakat masa lalu kemudian pengalaman masyarakat sekarang, mungkin pandangan masyarakat ke depan tentang perpustakaan itu tentunya berbeda-beda. Kalau kita lihat perpustakaan masa lalu, ada sebagian masyarakat mengatakan bahwa perpustakaan itu adalah tempat rak-rak buku gitu ya. Kemudian tumpukan buku, kemudian tempat peminjaman buku. Orang hanya ke perpustakaan itu keperluannya seperti itu saja gitu. Tidak ada yang lebih dipentingkan dengan perpustakaan ini sehingga perpustakaan adalah sebuah dalam tanda petik monumen di tengah keramaian. Monumen ya Pak ya? Monumen tengah keramaian tapi tidak dikunjungi seperti itu. Sekali-sekali aja berarti. Sekali-sekali saja ya, seperti itu. Penting tapi ya sekedar ada seperti itu ya Pak ya. Itu. Oke kalau begitu. Nah kalau yang kita ketahui ya Pak ya, kalau sekarang Perpustakaan Kuburaya itu sudah melakukan transformasi perpustakaan. Apa itu sebenarnya transformasi perpustakaan? Kalau kita bicara tentang transformasi tentunya kita kembali kepada landasan yuridis ya. Landasan yuridisnya itu tentunya undang-undang nomor 43 tahun 2007 ya, tentang perpustakaan, dan kemudian ada PP-nya lagi tuh. PP nomor 18 tahun 2016 tentang organisasi pemerintah perangkat desa, dan dilanjutkan Undang nomor 23 tahun 2024 tentang apa? Tentang perpustakaan berbasis inklusi. Nah di situ tuh aturannya. Nah sekarang ini perpustakaan itu tidak lagi menjadi tempat satu-satunya sumber informasi, tetapi dia sudah lebih melebar lagi. Dia sebagai sumber informasi, kemudian informasi itu diterapkan untuk mencari kebahagiaan. Mencari kebahagiaan Pak? Ya, seperti itu. Kenapa saya katakan mencari kebahagiaan? Mencari kebahagiaan itu cukup luas tuh. Bagaimana cara kita bahagia? Tentunya kita harus mempunyai keterampilan, harus mempunyai pendapatannya yang layak, harus mempunyai pekerjaan yang bisa menghidupkan keluarga. Nah kalau itu sudah terpenuhi semua, tentunya kebahagiaan akan datang sendirinya. Nah sekarang perpustakaan itu tempat untuk mencari kebahagiaan dengan melakukan transformasi inklusi sosial tersebut. Seperti itu. Berarti kalau kita masyarakatnya bahagia gitu, perpustakaan bisa menyediakan tempat untuk mencari kebahagiaan, untuk menyediakan kebahagiaan untuk masyarakat untuk
perpustakaan akan lebih baik ya Pak? Lebih baik, Oke, jadi seperti itu. ada kaitannya transformasi perpustakaan ini sama kesejahteraannya masyarakat Siap, ya Pak ya? ya. Berarti kita juga membantu pembangunan sumber daya manusia. Betul ya Pak ya? Seperti itu. Hebat Jadi kan sekali. gini nih, sumber manusia itu kan ditentukan sampai sejauh mana dia mempunyai kemampuan untuk apa? Untuk mencukupi kehidupannya. Kalau semakin bagus sumber daya manusia, maka semakin bagus tata kelola negara ini. Kan gitu tuh. Nah, sekarang ini perpustakaan kita ini mendorong munculnya ekonomi kreatif baru. Bagaimana caranya? Caranya sangat mudah, karena di perpustakaan kita ini menyediakan buku-buku terapan. Nah, buku-buku terapannya ini dia yang akan dipelajari oleh masyarakat. Kemudian setelah dia mengetahui keterampilan apa yang bisa yang menjadi hobinya, yang bisa menjadi sesuatu yang dapat meningkatkan derajat hidupnya, dia akan kreatif untuk menciptakan lapangan kerja dari buku-buku terapan ini. Kan gitu tuh. Setelah membaca, dia ciptakan lapangan kerja. Dari sinilah muncullah UKM baru. Dari mana? Dari perpustakaan. Jadi maka perpustakaan itu adalah rumah kegiatan untuk semua, dari umur kira-kira TK pun umur berapa tuh? Anak 4 tahun sampai menjelang tutup usia. Sampai akhir hayat ya Pak. Sampai akhir hayat. Itulah kenapa perpustakaan itu sebagai tempat belajar sepanjang hayat sebenarnya. Jadi Sobat Perpus, kalau dari paparannya Bapak tadi, ceritanya Bapak tadi, perpustakaan itu bertransformasi tidak hanya sebagai tempat membaca, tapi juga berkegiatan, belajar, mengasah kemampuan kreatif ya Pak ya, yang mampu untuk menghadirkan kesejahteraan di masyarakat dan menjadi kebahagiaan bagi masyarakat. Bagi masyarakat. Begitu baik. Nah, Sobat Perpus, sekarang kita tanya nih sama Bapak. Kira-kira ada nggak Pak ya quote dari Bapak yang menurut Bapak mewakili keadaan perpustakaan dan menurut Bapak itu baik banget supaya Sobat Perpus ini tahu? Gini, sahabat Perpus yang menonton nantinya ya, yang menonton, dan mudah-mudahan ini sampai di semua lapisan kalangan masyarakat. Amin. Perpustakaan ini adalah sumber informasi ya. Sumber informasi, betul Bapak. Apapun. Dari berbagai macam ilmu, ya, betul. dari berbagai macam keterampilan, itu ada di perpustakaan. Tinggal mau nggak kita memanfaatkan perpustakaan ini menjadi sebuah rumah yang bersama-sama dapat kita manfaatkan, gitu ya. Nah, paradigma lalu ya sudahlah, biarkan berlalu. Karena perlu sahabat Perpus ketahui, di perpustakaan Kabupaten Kuburaya ini kami telah melakukan berbagai macam kegiatan. Dari TK, satu di antaranya yaitu misalnya mewarnai, kemudian kita mengajarkan mereka tentang dunia melalui globe, kemudian bercocok tanam, melihat posisi tanaman seperti apa, kemudian membuat keterampilan tangan. Itu kita mulai dari anak-anak di bawah umur supaya apa? Terjadi kebiasaan. Membentuk kebiasaan ya Bapak, membentuk karakter ujung-ujungnya. Nah, kami berperan tidak hanya seperti itu, kami membantu mencerdaskan kehidupan bangsa melalui ala perpustakaan. Betul. Selama ini kan yang ditugaskan itu Dinas Pendidikan. Betul. Perlu diketahui sahabat Persus, anak-anak setelah pulang sekolah itu di Kuburaya ini langsung ke kami ya. Langsung banyak itu anak sekolah. Sebelum berangkat juga ada Pak. Sebelum berangkat. Iya, yang masuk siang itu biasanya sebelum berangkat datang ke sini. Oh iya, banyak sekali dia lakukan. Itu seru sekali. Nah, ini merupakan kebahagiaan kita bersama ya. Betul Pak. Supaya mereka benar-benar menjadi generasi emas tahun 2045. Nah, ini yang terakhir saya memberikan sebuah kata-kata bijak lah ya, yaitu saya katakan begini, bukan kata saya, kata Barbara Tuchman tahun 1989. Buku adalah pengusung peradaban. Tanpa buku sejarah menjadi sunyi, gitu ya. Kemudian sastra menjadi bisu. Ilmu pengetahuan menjadi lumpuh serta pikiran dan spekulasi menjadi berhenti. Seperti itu. Jadi sumber memang informasi kita nih perpustakaan ini ya Pak ya. Sumber informasi, sumber inspirasi, ilmu, betul, sumber rezeki. Ya.
banyak yang bisa dilakukan Banyak yang oleh kita bisa perpustakaan. eksplorasi di perpustakaan kita ini. Betul sekali. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya, atas Sama-sama, paparannya, atas sama-sama. penjelasannya tentang perpustakaan. Iya, siap. Oke, semoga kita bisa ketemu lagi di ngerepek lainnya ya Pak ya. Siap. Kita jelaskan. Jadi saya ikut-ikut juga merepek ini sahabat perpustakaan. Iya emang harus ngerepek gitu Pak, biar semua orang tahu gitu Iya, kalau siap. perpustakaan bermanfaat tidak hanya sekedar baca, tapi Siap. juga di bidang lainnya gitu ya Siap, Pak. Pak. Ya oke, demikian Sobat Perpus, ngerepek kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi Sobat Perpus. Jangan lupa datang ke Perpustakaan Kabupaten Kuburaya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.